Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua preview semifinal Carabao Cup pertama antara Nottingham Forest menghadapi Manchester United. Jadi leg pertama ini ada dua leg ya. Leg pertama akan dilakukan atau dimainkan di City Ground, kandang dari Nottingham Forest, stadion dari Nottingham Forest. Lalu beberapa hari setelahnya akan leg kedua di Old Trafford. Laga menghadapi Nottingham Forest ini menurut gua laga penting bagi Manchester United karena ya akhirnya Manchester United bisa menginjakkan kakinya di semifinal Carabao. Dari 4 kompetisi yang diikuti oleh Manchester United, salah satunya Carabao, ini yang paling terjauh sampai dengan semifinal. Mungkin dari 4 kompetisi juga yang diikuti oleh Manchester United, level Carabao ini mungkin yang paling bawah, tapi bagaimana Manchester United yang selama beberapa musim terakhir ini bermain tidak cukup bagus ya, dan juga trofi, terutama dari sisi trofi ini kan sangat dinantikan oleh fans Manchester United dan juga sobat Football United. Jadi menurut gua mau itu Carabao, mau itu FA, trofi itu sangat penting bagi Manchester United. Paling tidak bukan hanya raihan itu sendiri, artinya memenangkan sebuah turnamen, tapi juga bagaimana mengembalikan kepercayaan diri, bukan hanya tim, bukan hanya squad, tapi juga secara klub. Maksud gue ada sisi fans juga di sana yang sudah cukup lama tidak melihat Manchester United mengangkat trofi lagi kan, sehingga menurut gue Carabao ini harus dilihat sebagai turnamen yang penting bagi Manchester United. Dan lawannya Nottingham Forest menurut gue bukan lawan yang bisa dianggap enteng, sekalipun di pertemuan pertama, bukan di pertemuan pertama, ya pertemuan pertama musim ini di Premier League, Manchester United menang 3-0 di Old Trafford. Ketika itu pertandingan gue saksikan secara langsung. Sobat Football United bisa lihat vlognya di channel gue ya, di Football United. Gue nonton bersama anak-anak gue. Dan bisa dilihat setelah kekalahan menghadapi Manchester United, Nottingham Forest hanya menderita sekali kekalahan lainnya, itu adalah ketika menghadapi Blackpool. Tapi mereka ya tidak pernah kalah ya selepas 2 pertandingan itu, termasuk juga menahan Chelsea 1-1, lalu juga menang menghadapi Leicester 2-0 di City Ground, dan pertandingan terakhir mereka juga menahan Bournemouth 1-1. Ini merupakan raihan Nottingham Forest ketika bermain di kandang, bahkan luar biasa sih menurut gua. Terakhir mereka kalah 2-3 menghadapi Fulham. Selepas itu mereka tidak pernah kalah di City Ground, di kandang sendiri, termasuk menahan imbang Chelsea 1-1, menang menghadapi Tottenham Hotspur 2-0, dan juga mengatasi Liverpool dengan skor tipis 1-0. Artinya apa? Manchester United harus hati-hati betul ini menghadapi Nottingham Forest di City Ground. Ini merupakan pemain yang kemungkinan besar tidak bermain ya. Gua lingkari di situ ada Awoniyi dan juga Cech Kouyaté, dan tentu saja kiper yang dipinjam dari Manchester United, Dean Henderson. Sementara Manchester United, Diogo Dalot, Jadon Sancho, Tuanzebe, dan juga Donny van de Beek nampaknya belum bermain, dan Anthony Martial ini masih diragukan. Manchester United sendiri setelah Piala Dunia luar biasa sebenarnya penampilannya, mampu meraih kemenangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kemenangan beruntun sebelum di 2 pertandingan terakhir berturut-turut seri menghadapi Crystal Palace dan juga kalah menghadapi Arsenal, di mana 2 gol yang bersarang di gawang David De Gea, baik itu menghadapi Crystal Palace dan juga gol kemenangan Arsenal, ini tercipta di menit akhir pertandingan di babak kedua. Manchester United juga harus memperhatikan bukan hanya partai semifinal leg pertama menghadapi Nottingham Forest, tapi juga partai-partai selanjutnya yang jadwalnya ketat. Dan ini penting karena satu dan lainnya akan berkaitan. Maksud gue terutama situasi dan kondisi skuad, di mana Erik ten Hag selalu menekankan ingin mendapatkan kemenangan di semua pertandingan. Tapi dengan ketatnya jadwal ini menurut gue harus menjadi perhatian, karena menurut gue ringan amatiran ada beberapa pemain Manchester United yang terlihat fisiknya sudah agak berbeda nih. Satu pemain yang langsung ada di pikiran gue adalah Christian Eriksen. Tampil oke ketika menghadapi Crystal Palace ya di lini tengah, tapi ketika Manchester United menang menghadapi Manchester City dan ketika kalah menghadapi Arsenal, gue melihat ada
situasi yang berbeda dari Christian Eriksen, dan bukan tidak mungkin juga pemain lain di Manchester United. Karena bisa dilihat ya, 3 hari setelahnya Manchester United akan menghadapi Reading, 3 hari setelahnya menghadapi Nottingham Forest di Old Trafford, 3 hari setelahnya menghadapi Crystal Palace, 4 hari setelahnya menghadapi Leeds, dan 4 hari setelahnya juga menghadapi Leeds. Jadi praktis rata-rata setiap 3-4 hari sekali Manchester United harus bermain di laga yang menurut gue juga cukup menantang. Manchester United tentu saja bermain di Carabao Cup di semifinal ini menghadapi Nottingham Forest. Punya peluang seperti yang gue sebutkan di awal ya. Gue sebutkan di awal, Manchester United punya peluang untuk menjadi juara di sini kalau bisa melaju ke final, karena di semifinal lain Southampton akan menghadapi Newcastle. Di atas kertas Newcastle lebih diunggulkan, dan ya bisa jadi memang nanti final, kalau seandainya Manchester United bisa melaju ke final, ya akan menghadapi Newcastle yang menurut gue partainya akan cukup seru nih ya. Dan berada di semifinal, paling tidak sejauh ini sudah lebih bagus dengan raihan Manchester United di Carabao musim sebelumnya, di mana Manchester United ini terhenti di babak 32 besar, kalah di kandang sendiri menghadapi West Ham. Tapi kali ini Manchester United bisa maju sampai semifinal dengan harapan tentu saja bisa lanjut ya ke final. Nah, dari faktor-faktor tersebut ya, artinya ini kesempatan Manchester United untuk bisa meraih trofi pertama. Semifinal ini juga menurut gue akan ketat karena Nottingham Forest bukan lawan yang bisa dianggap sebelah mata. Situasi Manchester United juga tidak sedang positif banget. Di 2 pertandingan terakhir gagal menang, bahkan menderita gol di menit-menit akhir. Kenapa bisa demikian? Karena mungkin ada fokus yang berkurang. Kenapa fokus berkurang? Karena bisa jadi ada kondisi fisik juga yang tidak prima ya, tidak dalam situasi yang top. Oleh karena itu, mengenai preview kali ini, khususnya formasi, gue bagi 2 seperti biasa, perkiraan dan juga pengharapan. Melihat Erik ten Hag yang selalu ingin menang di setiap pertandingannya, bukan tidak mungkin akan berusaha untuk menurunkan skuad yang terbaik. Casemiro tentu saja sudah bisa diturunkan, maka perkiraan gue akan diturunkan 4-2-3-1. Lini belakang nampaknya akan tetap sama ya. Aaron Wan-Bissaka adalah di kanan, Varane, Martinez dan juga Luke Shaw. David De Gea mungkin akan tetap di kiper. Lalu di pivot Casemiro mungkin akan diduetkan dengan Eriksen seperti biasanya ya. Lalu di kanan ada Anthony, Bruno Fernandes, Marcus Rashford di kiri, dan di depan Wout Weghorst. Itu perkiraannya. Pengharapan gua ada perbedaan, yaitu tetap kiper David De Gea, back four sama ya, Varane, Martinez, Shaw dan juga Wan-Bissaka. Kenapa? Karena menurut gua kuartet ini terlepas kebobolan 3 gol menghadapi Arsenal, tapi sebenarnya dia tampil solid sih menurut gue lini belakang ini. Hanya saja ada beberapa detail kecil ya yang harus diperbaiki, dan dengan memainkan mereka ini secara bersama, gue harapkan kebersamaan, pengertian, kerjasama ini bisa meningkat sehingga fokus secara bersama ya, secara lini pertahanan itu bisa terbangun dengan bagus. Nah, perbedaannya ada di pivot. Gue menggantikan Christian Eriksen dengan Fred. Karena untuk mengistirahatkan Christian Eriksen, gue melihat Christian Eriksen itu fisiknya kok agak menurun. Ini tidak ada kaitannya dengan situasi jantungnya atau seperti apa. Gue melihat murni karena mungkin faktor kelelahan saja. Karena musim lalu kan dia juga memperkuat Brentford, ini tidak musimnya penuh. Artinya setengah musim terakhir kan, dimana performanya juga bagus. Sementara kali ini ya dengan intensitas yang lebih tinggi, dengan harapan yang lebih tinggi, dengan sistem permainan yang berbeda, dia ini kan masa istirahatnya juga tidak lama ya. Ada Piala Dunia juga, sehingga menurut gue mungkin ada pengaruhnya di sana. Dan menurut gue Fred bisa ditampilkan di sana juga untuk memberikan dinamika dan juga karakter berbeda di lini tengah Manchester United. Di nomor 10 Bruno Fernandes, di kiri Marcus Rashford, di depan Wout Weghorst, di kanan Facundo Pellistri. Gua melihat Anthony di beberapa pertandingan terakhir tidak tampil maksimal, sehingga kenapa tidak diistirahatkan dulu dan memberikan kesempatan kepada seorang Facundo Pellistri yang di partai terakhirnya menurut gua tampil cukup bagus walaupun menit bermainnya tidak tinggi. Nah, kali ini kenapa tidak diberikan kesempatan dari awal untuk unjuk kebolehan ya, pemain yang juga tampil di Piala Dunia Qatar bersama tim nasional Uruguay, yang menurut gue sebenarnya menjanjikan sih penampilan. Jadi kenapa tidak diberi kesempatan dari awal? Ini pengharapan gue ringan amatiran. Dan
mengenai prediksi skor gue pikir partai ini akan alot ya, karena Nottingham Forest performanya bermain di City Ground, di stadion mereka ini juga cukup bagus, dan jangan lupa mereka juga ingin ya supaya bisa lolos masuk ke final, sehingga inilah harapan mereka. Mereka juga pastinya akan mengincar kemenangan, tinggal bagaimana Manchester United harus bisa dominan, harus bisa fokus, harus bisa menunjukkan kelebihan kualitas, karena secara di atas kertas gue masih menempatkan Manchester United seharusnya masih di atas Nottingham Forest, tapi tentu saja bagaimana permainan di atas lapangan itu yang lebih menentukan. Dan prediksi gue pikir Manchester United kalau tampil solid lini belakangnya mudah-mudahan bisa memetik 3 poin dengan skor, kalau menurut gue sekali lagi pengharapan dan juga prediksi 0-2 untuk Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United semifinal leg pertama Carabao? Kira-kira siapa yang dimainkan? Skornya kira-kira berapa? Pesimis, optimis? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.